Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Primadola, NIM 2212955, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Tugas ini dilaksanakan untuk pemenuhan mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Huma Makridoni Koling, SPD MPD. Materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, dan 6 agama besar, menjadikan negara Indonesia menjadi rawan konflik. Oleh karena itu, kemajemukan yang berada di Indonesia harus dijadikan penguat bangsa dengan menciptakan toleransi yang tinggi. Alat pemersatu yang dimiliki bangsa Indonesia ini ialah Pancasila. Bangsa adalah identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan. Jati diri bangsa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan melalui citra budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang telah ada sebelum bangsa ini ada dan merdeka. Pancasila lah yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kemerdekaan bangsa Indonesia hingga hari ini. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, Pancasila menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat dan roh yang sama yang terwujud dalam sila Pancasila. Pancasila membawa dalam dirinya sendiri kebangsaan Indonesia yang tidak hanya bernegara, melainkan memiliki jiwa yang tak tergantikan oleh apapun. Dalam Pancasila, kita menemukan kekayaan bangsa yang menopang seluruh perjuangan, bahkan perjalanan bangsa Indonesia. Ketika mendengar nama Pancasila, maka dengan sendirinya orang akan mengenal bangsa Indonesia. Nilai bangsa yang terkandung dalam kelima sila Pancasila mewakili jati diri bangsa kita. Seluruh rakyat meyakini bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebagai bentuk rasa hormat dan cinta akan jati diri bangsa yang terwujud dalam Pancasila, maka kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Dalam perayaan kelahiran Pancasila yang wajib kita peringati setiap tanggal 1 Juni dan kini menjadi hari libur nasional sejak ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Kita akan terus mengenang dan mendalami makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai jati diri bangsa kita. Materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Secara harfiah, kepribadian bangsa terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan bangsa. Kepribadian adalah orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki keterikatan dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Dapat disimpulkan, pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan setiap warga negaranya. Seperti yang diketahui, Pancasila terdiri dari 5 butir yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut menunjukkan kesinambungan antar nilai dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tiap butir Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara harus memahami betul apa yang terkandung di dalamnya hingga kemudian mengamalkannya. Mulai amalkan tiap butir Pancasila dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Kemudian, hal kecil tersebut akan menjadi besar seiring dengan berjalannya waktu.
Contoh sikap pengamalan butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya yaitu tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain, menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan ibadah, bekerja sama antar umat beragama agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalannya yaitu bersikap tenggang rasa kepada orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati dan mau bekerja sama dengan orang lain, tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contoh pengamalannya yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya yaitu menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya yaitu menghormati hak-hak orang lain, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah, ringan tangan atau gemar membantu orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.